terlebih dahulu. Yang saya hormati pula rekan-rekan guru TK Al-Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya dan kita umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkumpulnya dan kesediaan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Ya, tadi pagi alhamdulillah kita sudah melaksanakan senam bersama ya ibu ya bersama anak-anak dalam kegiatan Sabtu Gembira. Semoga ini menjadi modal semangat kita untuk pertemuan pada hari ini. Ya, baik saya akan bacakan tujuan dari kegiatan kita pada hari ini yaitu untuk menerangkan aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Modul 1.4 ini merupakan modul terakhir dari modul 1 yang telah saya pelajari. Modul 1 ini ada 4 submodul yaitu dari modul 1.1 dan modul 1.4. Alhamdulillah saya telah melaksanakannya dan sekarang aksi nyata yang akan saya lakukan adalah modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di kelas 9. Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang ke ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung untuk penerapan budaya positif di sekolah kita yang tercinta. Ya, alhamdulillah. Materi yang akan saya bahas adalah yaitu tentang konsep utama modul budaya positif. Ada beberapa yang kita akan pelajari bersama, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, selama ini kita jarang sekali ya Bu ya, namanya mengidentifikasi kebutuhan anak maunya apa sih, anak-anak bisanya dari aspek yang mana sih gitu, belajarnya dengan cara apa sih anak-anak, jarang sekali. Tapi nanti jika kita akan melaksanakan implementasi kurikulum merdeka itu dimana kita harus pembelajarannya terdiferensiasi. Nah, yang memenuhi kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu seperti yang kita ketahui ibu, ada 6 dimensi. Coba apa aja ya ibu ya? Gotong royong. Oh iya betul, gotong royong. Kreatif. Beriman dan bertakwa kepada Iya, kepada Tuhan yang Maha Esa beriman dan bertakwa. Kemudian ada bernalar kritis. Kemudian ada berkebinekaan global. Ya, kita kan sudah pelajari ya Bu ya. Kita akan coba yuk kita sama-sama yuk melakukan untuk profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu yuk. Ayo. Iya. Ibu-ibu, kita akan untuk profil pelajar Pancasila ya bersama-sama. Siap ibu? Ya. Oke, tepuk profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif,
kegiatan profil pelajar Pancasila ya Ibu ya. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi seperti yang tadi Ibu sudah sebutkan. Tadi perubahan paradigma pembelajaran baru. Tentunya kita harus menerapkan disiplinnya, tapi di sini disiplin positif. Tapi sebelum kita memasuki membahas tentang disiplin positif, Ibu tahukah selama ini kita tahu arti kata makna dari kata disiplin itu apa? Ya, disiplin itu adalah biasanya cenderung kepada peraturan ya nggak Bu? Kepatuhan. Ya, budaya kita biasanya kayak gitu, peraturan, kepatuhan, identik dengan ketidaknyamanan. Ya, sih. Tapi sebagai pendidik, tujuan kita adalah sekarang menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam dirinya, dari keyakinan dirinya, bukan karena ekstrinsik, bukan karena takut dihukum saya harus datangnya tepat waktu, saya harus ini karena takut dihukum, bukan ya. Tapi disiplin positif ini adalah memunculkan motivasi intrinsik ya. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, sogokan maupun hukuman. Seperti yang tadi saya jelaskan ya Bu ya. Jadi anak-anak ini tidak takut, maksudnya bukan tidak takut. Anak-anak ini bukan melakukan sesuatu itu bukan karena ancaman, bukan karena sogokan ataupun hukuman apalagi ya. Tapi iya betul Ibu, bukan karena keterpaksaan, tapi dari dalam dirinya sendiri. Oke, next Ibu. Nah, di dalam melakukan sesuatu itu pasti ada yang latar belakang yaitu disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar ya Bu ya. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan akan bertahan hidup. Contohnya kita butuh apa tuh Ibu? Setiap hari makan, kemudian kita butuh tempat tinggal ya nggak Ibu? Kemudian kita butuh pakaian seperti yang kalau misalnya itu sandang, pangan, dan papan, betul. Nah, kemudian kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ada anak, ya, setiap anak TK apalagi yang tiba-tiba maunya diperhatikan, caper sama gurunya, itu mungkin karena di rumahnya tidak mendapatkan itu dari keluarganya, dari orang tuanya. Nah, makanya dia mencari di sekolah. Atau juga mungkin di rumahnya terbiasa seperti itu, jadi terbawa di sekolah. Pengennya dipeluk, pengennya disayang, duduk juga maunya dipangku, gitu ya Bu ya. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan dan penguasaan ini ada juga kan siswa walaupun anak-anak TK tapi sudah kelihatan ada yang maunya ngebosin ya nggak Ibu di kelas ya, ada yang maunya saya dulu saya yang pengen duluan ngomongnya. Nah, itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Selanjutnya adalah kebebasan. Anak ini tidak mau tertekan. Saya tuh sebenarnya nggak mau kayak gini tuh. Nah, makanya itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini banyak anak-anak tuh bermain. Nah, itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Next Ibu. Nah, teknis ini tadi mikrofonnya ada kendala, jadi saya ganti dengan yang lain. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya itu tadi motivasi perilaku manusia ya, dari kebutuhan dasar manusia lalu timbul motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah,
di sini motivasi perilaku manusia yang mendasari perilaku manusia itu ada 3. Ya, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini termasuk motivasi ekstrinsik yang tadi kelas saya sebutkan. Saya nggak mau telat karena takut dihukum nanti disuruh masuk maju di depan barisan. Nah seperti itu ya, itu motivasi ekstrinsik bukan dari dalam dirinya. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik ya. Saya ngelakuin ini karena ingin dipuji. Saya nggak mau berangkat terus, nggak mau berangkat terlambat terus mau dipuji, tidak bisa mau ikut nih. Nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini kita yang harapkan, yang timbul dari anak-anak ya, yang muncul keyakinan dalam diri anak itu. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Inilah tujuan kita memaparkan dan menerapkan budaya positif di sekolah agar nilai-nilai kebajikan diri sendiri itu muncul dalam diri anak-anak. Oke, next. Ya, selanjutnya konsep disiplin itu ada juga loh ibu-ibu dengan identitas gagal. Ya biasanya karena penerapan hukuman dan penghargaan. Di sini hukuman. Ini hukuman itu tentunya menyakitkan ya ibu-ibu ya. Kita kalau dihukum juga sakit banget, sakit hati, kemudian tidak nyaman. Ya, murid merasa takut ya nggak sih ibu-ibu? Iya kan? Merasa takut, saya dihukum nih pasti udah lebih baik gak berangkat sekolah. Ada juga ya yang berprasangka seperti itu. Kemudian hukuman itu pasti memaksa sifatnya, iya nggak sih bu? Memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Nah saya nggak mau ngomong lah, saya takut gitu karena takut dihukum. Kemudian murid jadi rendah diri. Otomatis tadi hukum teman-teman tahu ya nggak bu? Kan malu gitu. Nah itu dia makanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Oke, berhasil sih, tapi sekali waktu itu aja. Belum tentu anak itu tidak menyimpan rasa dendam, kesal, iya nggak bu? Nah makanya itu sebaiknya dihindari ini dengan hukuman. Selanjutnya itu dengan penghargaan. Nah penghargaan juga nggak selamanya baik ya biar karena penghargaan itu tidak efektif. Jadi melakukan sesuatu itu karena pengennya dihargai, pengennya disanjung seperti itu atau pengen dapat hadiah. Nah penghargaan juga tetap bisa merusak hubungan. Itu iri. Pun baik kami baik, ya berikut. Ya ada. Iya, jadi kan kita serius kan dikiyang gitu kan ada ya sisa seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas ya kayak gitu tadi. Saya maunya karena dapat hadiah bukan karena dalam dirinya sendiri. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah ini kan kita juga ya suka dari SD, SMP, SMA apa namanya tuh ranking berapa sih gitu kan kasihan kalau yang dapat ranking terakhir. Nah itu menghukum dengan sistem ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi tidak menghargai dirinya karena dia maunya hadiah gitu. Next ibu. Nah selain dengan identitas gagal, konsep disiplin juga ada dengan identitas sukses, yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yang kita udah sering dengar ya bu ya, penguatannya untuk jangka pendek. Anak-anak misalkan telat, ya udah telat dimarahin saat itu aja. Nanti anak-anak kalau misalnya di kita mah nggak ada yang sampai untuk apa namanya berdiri depan, enggak ya bu ya. Tapi ini sekolah-sekolah lain mungkin kan ya. Terus perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus dan respon. Contoh. Ini contohnya anak menumpahkan minum. Nanti anak TK juga sering ya menumpahkan minum temannya sehingga jatuh ke lantai. Nah, penguatan jangka pendeknya itu biasa gini. Kita udah nunggu dulu nih. Nah, itu kenapa?
tadi jatuh nggak sengaja kesenggol, terus apa yang harus dilakukan gitu ya, supaya lantainya bersih. Oh ini bu saya sepel, udah saat itu aja ya, karena ini juga merupakan konsekuensi yang harus dilakukan, merapikan gitu, mengepel lantai itu karena konsekuensinya dia telah menumpahkan minuman. Perlu monitoring berkelanjutan. Jadi ibu gurunya udah belum tadi itu dilepel, dilap gitu ya. Nah itu kemudian stimulus dan respon. Jadi stimulus harusnya distimulus aja. Ayo, apa yang harus dilakuin? Ayo, gitu. Nah, respon, iya bu, saya akan membersihkannya. Jadi bukan kesadaran diri juga. Kemudian murid menghormati peraturan, ya menghormati peraturan. Kemudian perlu waktu untuk merenungi kesalahan. Saya harus ngapainnya? Enggak bertindak sendiri, tapi itu masih dengan identitas sukses ya. Kalau restitusi, nah bapak ibu, ibu-ibu semua pernah dengar nggak kata restitusi? Belum ya? Ya baru, saya juga baru dalam saya juga baru sebenarnya pada saat mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini. Restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi anak-anak itu kalau bisa melakukan kesalahan bertanggung jawab gitu ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, pemecahan jangka panjang itu karena muncul dalam dirinya, oh saya kalau habis memakai teman, ya saya harus langsung siap membersihkan lantai tersebut gitu. Kemudian meminta maaf sama temannya, murid menghormati dirinya dan orang lain ya, seperti tadi meminta maaf langsung, nggak perlu gitu. Teori kontrol dirinya yang memegang kontrol. Jadi nggak usah lah dikasih stimulus level sama gurunya nggak lihat juga langsung, lapel mana ya bu ya, gitu ya bu ya, atau langsung meminta maaf kepada temannya, ya, karena dirinya yang memegang kontrol gitu. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah itu dia adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Next. Ya, konsep disiplin pendekatan restitusi yang tadi telah saya sampaikan. Pengertian restitusi ini, ibu yang baru tahu ya, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi konsep disiplin restitusi ini tidak mempermalukan, apalagi di depan umum. Kalau misalnya itu diajak ngobrol gitu, dan sehingga dia tidak berkecil hati, disamain lagi sama temennya. Ini yang dimaksud dengan pengertian restitusi. Ciri-ciri restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Oh iya ya, saya tuh seperti ini, saya harus seperti ini gitu. Jadi dia berpikir sendiri, memperbaiki hubungan tadi dengan cara meminta maaf, terus tawaran bukan paksaan. Sayang, seharusnya seperti apa ya yang harus dilakukan gitu kan? Kamu harus seperti ini ya, kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya rumah ini tuh ya harus dibersihkan, bukan ya, tapi tawaran sebaiknya bagaimana ya, apa yang harus dilakukan ketika menumpahkan air gitu. Menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Ya tadi, kenapa sih? Mungkin aja karena tidak sengaja bermain ya, jadi lebih asik main sama temennya, bersenang-senang gitu ya. Kebutuhan dasarnya itu kesenangan, kemudian tidak sengaja tersenggol, akhirnya jatuh. Nah ini mencari kebutuhan dasarnya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakannya. Dia bisa mengelakukan tadi yang dasar itu bukan karena terpaksa, bukan karena tindakan, oh ya tindakannya sudah bagus, bukan, tapi karena karakternya. Karakter apa bu? Bertanggung jawab dia. Alhamdulillah ya bu ya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ya itu dia ciri-ciri restitusi. Iya, ini dia perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, anak tidak mau membuang sampah di tempat sampah. Ya, kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut membersihkan sampah di sekolah. Guru marah dan murid menjadi takut. Sambil marah-marah berbicaranya, anak
gitu kan, merasa takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi dalam membersihkan kelas. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Dan kalau restitusi ini, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kenapa sih membuang sampah sembarangan? Kira-kira keyakinan kelas apa yang tadi dilanggar? Nah, guru menanyakannya dan membantu menyelesaikannya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu dia restitusi, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Next. Nah, ini dia 5 posisi kontrol guru dalam restitusi. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira saat kita membahas nih satu-satu tentang posisi kontrol guru ini, di mana sih ibu-ibu? Kita ada di posisi mana sih? Iya, sebagai teman ya, ibu sebagai teman. Ada nggak di sini yang sebagai? Setuju ibu? Iya. Di sini kayaknya nggak ada ya yang sebagai penghukum ya, di TK Firdausnya, alhamdulillah. Kita sebagai teman. Nah, sebagai teman kita lihat ya satu-satu ya pembahasannya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya adalah murid terlambat datang ke sekolah. Dengan contoh kasus yang sama ya, Bu ya. Ini sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Itu contoh penghukum. Nada bicaranya adalah nada bicara marah. Kita alhamdulillah ya Bu ya, tidak ada dalam posisi penghukum ya, begitu ya. Alhamdulillah. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Iya, ya nggak bener ya Bu ya. Atau gini, tanpa kita sadari kita juga pernah kan bicara gini, datang ke sekolah tuh mau apa, nulis nggak mau, kasihan mama. Nah, dia nggak sih Bu? Iya. Itu tuh kita tuh secara tidak sadar ada yang membuat rasa bersalah. Duh, ibu-ibu ya. Kemudian sebagai teman, nah, diri kita yang sekarang teman. Ayolah yang disiplin, buat Bu Guru bangga. Ya udah, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Tuh, sebagai teman. Jadi anak tuh tidak bertanggung jawab ya, Bu. Oh gampang lah. Ada Bu Mira, gampang lah yang jaga ini. Ada Bu Desi, udahlah masuk kamar. Tuh, jadi mengandalkan kalau teman itu. Nah, kalau pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan konsekuensinya? Kayak gitu, dan bicara pemantau. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dari contoh kasus ini, kata ibu, menurut ibu, di mana sih posisi terbaik? Manajer. Iya betul Bu, sebagai manajer. Bu Desi kayaknya nggak yakin. Iya, sebagai manajer Bu Desi betul. Ya, menanyakan apakah kamu tahu kesalahanmu. Jadi nggak langsung menjudge gitu. Dia suruh memperbaiki kesalahannya. Bagaimana akan kamu perbaiki kesalahan ini? Gitu. Sehingga timbul rasa keyakinannya gitu, untuk memperbaiki kesalahannya. Next. Ini udah dijawab teman lala. Iya Bu. Kemudian Kayaknya teman juga bisa masuk. iya, tapi teman itu cenderung tidak anak itu tidak bertanggung jawab Bu. Kalau teman, jadi ya udahlah nggak segampang gampang gitu. Jadi kalau bisa telat ngomong sama udahlah nanti juga guru yang lakuin gitu. Jadi juga ada sisi negatifnya sebagai teman. Kemudian, nah di dalam kita posisi kita ada di manajer itu tuh kita harus ada keyakinan kelas yang harus kita patuhi bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ada pertanyaan pemantik nih yang bisa dijawab ibu-ibu semua. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa coba? Melindungi keselamatan diri. Iya, untuk keselamatan ya Ibu ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan
peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kenapa? Diri sendiri juga untuk kesehatan. Kesehatan, betul. Nah, itu tuh keselamatan, pakai helm keselamatan, pakai masker dan cuci tangan, kesehatan. Itu timbul dari keyakinan kita sendiri, dari keyakinan diri kita sendiri, ya dari disiplin diri kita sendiri. Coba kalau cuma peraturan, ibu-ibu, udahlah deket cuma jalan ke pasar ini yang jaraknya 500 meter, nggak usah lah pakai helm, nggak ada polisi, ya nggak sih Bu? Ya, tapi beda kalau keyakinan, walaupun jauh dekat, tetap pakai helm untuk keselamatan. Ya nggak Bu? Ada kebutuhan. Betul, iya Bu. Nah kemudian yang kedua juga sama, mencuci tangan untuk kesehatan diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya udahlah nggak ada orang ini, nggak ada yang nilai ini, terus usah gitu. Nah ini itu adalah peraturan, bisa dilanggar juga ya. Next. Nah ini dia contoh kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelompok B1. Hari ini kita mau buat keyakinan kelas. Kelas apa sih sayang? Sesuatu yang ada di kelas kita yang harus dilaksanakan oleh semua anak-anak. Siap sayang? Siap. Tuh pintar Aurel, siap sayang? Siap. Sekarang Bunda mau tahu dulu nih. Menurut ada 2 gambar. Sebentar. Lihat Bunila. Lihat Bunila. Ada 2 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar anak sejak apa yang? Iya, datang ke sekolah. Kira-kira datangnya terlambat atau tidak? Tidak, karena belum mulai belajar. Pak gurunya juga ada di luar lagi menyambut anak-anak pada saat itu. Nah yang kedua, lihat udah mulai nih pelajaran matematika, berhitung. Bagus ya, anaknya telah sekolah. Anaknya tertunduk, malu, terburu-buru. Nah kira-kira yang baik itu datangnya tepat waktu atau datang terlambat? Datang tepat waktu. Iya, berarti gambar pertama apa gambar kedua? Gambar pertama, ini gambar yang kedua. Yang bagus mana? Ini. Yang pertama, nah yang ke-1. Nah anak-anak mau nggak menyepakati keyakinan kelas kita? Semua anak-anak B1 datang sekolahnya tepat waktu. Siap nggak? Siap. Pertama keyakinan kelas yang kita sepakati adalah datang ke sekolah tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Pinter. Iya sayang. Nah, iya, siap untuk menjalankannya? Mana suaranya siap menjalankannya? Saya siap. Datang ke sekolah tepat waktu. Iya, pintar ya. Berarti kalau terlambat malu nggak ini lihat? Malu. Tuh, ditutup lagi. Kita ganti gambar selanjutnya. Ya, gambar selanjutnya. Ada gambar lagi. Dulu di atas Dan lihat, ada berapa gambar lagi? Ada 2 gambar lagi. Selanjutnya adalah 2 gambar yang berbeda. Satu gambarnya sedang apa sayang? Pintar sama matematika, berkisi. Nah ini sedang apa? Membuang sampah di tong sampah. Kira-kira perbuatan yang baik yang mana? Nomor 2. Nomor 1 perbuatan baik nggak? Ya sayang, jadi kita sudah menyepakati, kita sudah susun bersama
yang akan disepakati oleh anak-anak dan kita warga kelas B1. Nah, ini keyakinan kelas B1 Ibu. Ada datang tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan sekolah, senyum salam sapa, bertanggung jawab, sopan santun, dan menghormati orang lain. Ini dia contoh yang telah saya buat, dan anak-anak pun tahu gitu, ini merupakan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Next Ibu. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas itu? Harus lebih abstrak dari peraturan kata-katanya, kemudian berupa pernyataan yang universal secara umum, dibuat dalam bentuk positif, jangan buang sampah sembarangan. Itu tuh ada kata jangannya, anak-anak rata-rata kurang memahami ya, jadi menjaga kebersihan sekolah. Nah, nanti anak-anak insya Allah akan paham semuanya. Kemudian sedikit saja, nggak usah panjang-panjang agar mudah diingat, apalagi anak TK. Kemudian sesuai dengan kondisi kelasnya dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Tadi pada saat Ibu sudah lihat ya, saya melibatkan semua anak B1 untuk membuat keyakinan kelas dan disepakati bersama. Next. Ya, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini dia langkah yang paling baik adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini biasa yang saya ucapkan adalah setiap orang pasti pernah melakukannya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Tuh, jadi nggak mengalahkan ya Bu ya. Di dalam segitiga restitusi menstabilkan identitas tidak ada kata-kata kamu sih ngakuin itu tuh, nggak ada ya Bu ya. Tapi kita menstabilkan identitas, nggak apa-apa sayang. Yang teman-teman Dede juga pernah, ada yang pernah melakukan itu, nggak usah bersedih, nggak usah berkecil hati. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tuh, nanya, semuanya nanya. Pasti semua anak mempunyai alasan melakukan itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini tidak ada kata-kata menyalahkan, tidak ada kata-kata menghukum. Ada nggak Ibu? Tidak ada ya, karena semuanya adalah menuju untuk disiplin positif ya, disiplin diri, menuju keyakinan kelas. Next. Sayang, kenapa nak? Kenapa sayang? Ata. Ata, kenapa merebut? Dek, nggak boleh gitu. Kan kata Bu Guru, Ata kembali. Ata kembali. Di atas sayang. Tadi kenapa sampai merebut mainannya Aska? Nggak apa-apa sayang, semua orang teman-teman di atas juga pasti pernah seperti itu, ada alasannya ya sampai merebut mainannya Aska. Kenapa sih sayang? Saya mau minjem. Oh, mau minjem, iya. Nggak apa-apa ya, nanti kalau mau misalnya minjem kan Bu Guru sudah kasih tahu mau minjem harus bilang apa sayang? Iya sayang, seperti itu ya sayangnya. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa sih yang tadi di Ata langgar? Iya betul, tuh Ata tahu. Nah, berarti tadi di Ata itu tidak menghormati Aska. Seharusnya di Ata bilang pinjam. Nanti untuk seterusnya kalau di Ata mau minjem mainan teman, kemudian mau minjem barang-barangan teman, harus bilang ya sayangnya. Bilangnya apa tuh? Pinter.
Deata hebat sekali, Bu Mira bangga sama Deata. Terus dulu. Iya, pintar. Sama Ata. Ini ketika anak sedang Oh gitu ya, wajar kalau Aska marah. Nah sekarang Aska mau maafin Ata nggak? Mau, alhamdulillah katanya. Ata mau ngomong langsung sama Aska, mau minta maaf ya. Coba Ata minta maaf langsung sama Ata. Maaf ya Aska, udah merebut mainan Aska. Alhamdulillah. Sok salaman dulu sayang, bermaafan. Salaman, iya tos bareng. Yeay, hati-hati ya. Nah, sayang, Aurel. Ini sampahnya Aurel ya? Iya, aku buang sampahnya di itu. Coba buang sampahnya di mana yang betul sayang? Coba dibuang sampahnya dulu kalau mau main. Iya, pintar ya. Iya, hebat Aurel. Nah, ya. Kenapa tadi buang sampah sembarangan? Ya nggak apa-apa sayang. Semua orang dan teman-teman Aurel juga pasti pernah membuang sampah sembarangan. Tapi pasti Aurel ada alasannya kan buang sampah sembarangan. Kenapa sih sayang? Dapat main. Oh gitu, mau cepet-cepet main. Iya, nggak apa-apa sayang, Aurel nggak salah. Tapi sebaiknya Aurel tadi buang sampah dulu. Di mana tuh? Sampah. Iya, baru main. Nah, coba keyakinan kelas apa sih ya tadi yang dilanggar sama Aurel? Ada bersihan sekolah. Nah iya, pinter tuh Aurel tahu menjaga kebersihan sekolah. Nah, nanti untuk seterusnya Aurel buang sampahnya di mana sayang? Iya, baru main. Ya sayangnya, pinter Bu Guru acungi jempol. Terima kasih tos dulu sayang. Iya hebat lu kan dulu kita. ketika institusinya saya melestarikan identitasnya. Nggak apa-apa Aurel, bukan cuma Aurel yang pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian validasi tidak ada yang salahnya, pasti Aurel ada alasannya kan sampai membuang sampah sembarangan. Kemudian yang terakhirnya itu menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas apa sih yang dilanggar Aurel? Nah sehingga Aurel di sini nggak ada rasa Bu Mira kayaknya marah sama saya, nggak ada ya, alhamdulillah. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelompok B1. Next Bu. Dalam penerapan program positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian Profesional dan sosial yang baik. di mana guru mampu berfungsi terhadap posisi kontrolnya. Pada saat ini, Kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amok, posisi manajer dan menuntut murid-murid menjadi satu yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu merupakan kutipan dari Standar Nasional Pendidikan. Iya, next Bu Sri. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah penerapan dari saya. Nah, mangga ibu barangkali yang bertanya. ya Ibu. Oh iya, bagaimana Bu Desi? Gini Bu, kan biasanya kalau yang saya lihat di sekolah-sekolah itu apa namanya, ada anak kalau melakukan kesalahan itu pasti dihukum ya biar sama gurunya biar anak itu tuh ngerti gitu. Tapi kalau di kita kan alhamdulillah enggak, anak dikasih tahu gitu biar nggak takut gitu. Nah itu sebaiknya gimana, apa emang benar harus dihukum atau yang kayak tadi ibu itu berapa segitiga pakai cara segitiga restitusi kayak gitu gimana? Oke, terima kasih Bu Desi pertanyaannya. Ya, baik. Ya, di kelas di sekolah kita di TK Al-Firdaus, alhamdulillah ya tidak ada yang posisi kontrol gurunya berada dalam posisi penghukum. Nah, tapi di sekolah-sekolah ini mungkin ada ya beliau untuk menerapkan disiplin kepada murid-muridnya. Nah, biasanya supaya anak merasa jerah, berpikir seperti itu ya dia biasanya guru-guru berpikir terus jerah, terus teman-teman yang lain yang melihatnya, saya emang nggak mau seperti itu,
Jadi membuat anak lain itu tidak mau ya berperilaku yang sama seperti itu lah, nanti jadi bahan omongan kayak gitu ya, ada ya dia. Nah tapi di sini itu mungkin menurut mereka itu, menurut guru yang lain yang jenjang lebih tinggi mungkin ya Bu ya, itu cara yang paling efektif, benar nggak Bu? Ya tapi kita ini bukan untuk menggeser sih, bukan untuk menggeser tentang budaya selama ini kita lakukan, tapi bukan. Kita ini fungsinya dalam segi 3 adalah menanamkan karakter. Yang tadi seperti saya bilang, keyakinan dirinya muncul. Tadi yang pakai helm juga bukan karena tidak ada polisi, tapi karena keselamatan. Nah, sama anak-anak melakukan kesalahan telat itu tidak telat ke sekolah itu karena bukan karena dia takut pada kesalahan, takut pada hukuman, tapi dia lebih tepatnya adalah menghargai dirinya sendiri. Saya mau menghargai diri saya untuk tidak datang terlambat, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan dalam dirinya muncul seperti itu dari sini. Ada yang mau nanya lagi, Ibu? Ya, alhamdulillah sudah tidak ada. Ya, terima kasih Ibu semuanya atas waktunya yang telah belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung kita. Semoga kita semua sebagai pendidik bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini ya Bu ya. Terima kasih saya ucapkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sukaini, Kepala TK Al-Firdaus Kota Cirebon. Alhamdulillah saya merasa bangga sekali dengan adanya guru saya Ibu Nirana Setiana SPD masuk atau diterima di dalam guru penggerak. Tentunya banyak hal, banyak perubahan yang kami rasakan setelah adanya guru penggerak di TK Al-Firdaus ini. Apalagi setelah tadi saya pribadi bersama guru-guru mendapatkan pemaparan materi yang sangat-sangat luar biasa, yang menjadikan suatu bekal pembelajaran selanjutnya untuk merubah ke arah lebih baik di dalam dunia pendidikan TK. Pokoknya istimewa, is the best. Terima kasih kepada Ibu Nirana Setiana SPD, senantiasa sehat dan diberi kemampuan kelancaran di dalam melaksanakan mengikuti kegiatan guru penggerak ini, dan bisa menjadikan tuntunan atau panutan bagi teman-teman di TK Al-Firdaus ini untuk lebih meningkatkan kegiatan mutu pendidikan di TK Al-Firdaus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Apriliar, Kasejawat dari Ibu Nirana Setiana. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang dipaparkan tadi oleh Ibu Nirana Setiana. Materinya sangat bagus tentang budaya positif untuk siswa. Terutama di TK kami, TK Al-Firdaus, masih banyak siswa yang melakukan disiplin, tapi karena motivasi ekstrinsik atau takut dihukum, bukan dari dalam dirinya sendiri. Dan untuk kami sebagai guru itu juga sangat bagus sekali, karena kami bisa memposisikan diri kami kepada murid itu sebagai penghukumkah, teman, ataupun manajer. Dan materi ini atau budaya positif ini dapat diterapkan di sekolah kepada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.